can't speak highly enough of the keeper after that save. Can't stop thinking about it. He's had a shot! It's in! An exhibition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah TV yang harganya terjangkau ya. Saya membelinya di harga sekitar 470 ribuan. Dan bagaimanakah TV ini? Langsung saja kita mulai unboxing sama-sama. Oke, ini adalah TV yang saya akan unboxing dengan harga sekitar 470 ribuan. Jadi untuk brandnya adalah Aubeishi seperti ini. Dan sebelum kita unboxing, kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Jadi untuk bagian depannya seperti ini, brandnya Aubeishi, LED TV, LED teknologi, lalu DVB T2, dan ini foto bentuk TV-nya seperti ini ya. Lalu fitur-fitur lain di sini sudah Full HD, resolusinya, energi saving, Wide COIR NH3, entah apa ini ya. Lalu ultra clear panel, high speed USB, ada VGA port dan ada HDMI port juga. Lalu kita akan cek bagian samping kanannya. Oke, seperti ini. Di sini ada detail produknya ya. Seperti diproduksinya, dan dayanya sekitar 60 watt dan frekuensinya 50 hingga 60 Hz. Lalu di sini ada keterangan seperti ini, fast response time-nya 5 ms, high brightness seperti ini. Ini adalah spesifikasinya, SNI, dan bagian samping kirinya. Oke, seperti ini ya. Jadi sama dengan bagian samping kanannya lagi, dibuat di Indonesia. Dan di bagian bawahnya ini polos begini saja. Lalu di bagian belakangnya ini sama dengan bagian depan tadi ya. Lalu untuk di bagian atasnya seperti ini, LED TV, dan ada warning yang tidak boleh dilakukan. Oke. Dan langsung saja kita mulai unboxing. Jadi bagian atasnya seperti ini. Kita akan buka. Oke, untuk pertama kita mendapatkan kelengkapan ya di sini. Kita akan cek isinya. Oke, kita dapat dua buah kaki TV-nya. Ini bahannya adalah full plastik. Lalu kita dapat baut untuk kaki TV tadi. Lalu kita dapat kertas ya. Di sini ada kartu garansinya. Dan ini seperti ini. Lalu buku manual booknya ini dalam bahasa Indonesia dan berwarna seperti ini ya. Oke, cukup singkat dan tipis. Dan ini sepertinya kelengkapan terakhir, kita mendapatkan remote TV-nya. Kita akan buka. Oke, seperti ini untuk bentuk remote-nya. Dan masih memakai inframerah seperti ini, dan remote-nya ini terasa seperti remote-remote universal ya. Ini enteng banget. Oke, kita akan cek lagi untuk bagian dalamnya.
Oke, sudah kosong. Oke, dan ini adalah TV-nya. Dan saya kira TV-nya ini terasa ringan ya. Ternyata walaupun kecil ini terasa berat sekali. Oke, jadi seperti ini TV-nya, dan ini TV ukurannya ya, sekitar 19 inch, 16:9. Untuk layarnya ini lapisannya glossy, bukan anti glare. Lalu bagian samping kanannya seperti ini. Lalu bagian samping kirinya seperti ini. Lalu bagian atasnya jadi terasa cukup tebal ya. Lalu di bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada 2 buah stereo speaker, lalu ada ventilasi udara panas, dan di bagian sini ada tombol-tombol. Paling atas ada tombol input, bawahnya menu, volume up dan volume down. Lalu di sini ada channel, pindah channel ya, dan di bawah ada tombol standby. Lalu detail lainnya seperti ini. Dan untuk di bagian bawahnya, di sini terdapat banyak sekali port. Oke, untuk kabel powernya colokan kaki 2 Indonesia. Dan ini tempat untuk memasang kakinya ya. Lalu ini entah apa, dan seperti ini portnya. Ini ada port untuk antena, port USB, port untuk aux ya sepertinya, dan ada port untuk RCA, port HDMI, dan port VGA, dan port untuk powernya. Ini power DC atau apa ya, entah ini maksudnya apa, karena powernya sudah menggunakan kabel seperti ini. Dan di bagian transparan ini sepertinya adalah receiver inframerah dari remote TV-nya. Oke, dan langsung aja kita coba tes untuk bermain game PS4 menggunakan TV yang harganya sangatlah terjangkau ini. Oke, dan untuk TV-nya sudah selesai saya setup. Kita tampilan home screen-nya seperti ini. Lalu kita akan cek menu-menu dari TV ini. Di sini ada mode gambarnya. Oke. Ini ada presetnya. Di sini saya akan memakai yang standar ya. Lalu menu lain ada temperatur warna, rasio aspek. Oke, ini untuk aspek rasionya. Saya akan pilih auto. Lalu pengurangan kebisingan tengah, entah ini apa, MPEG, dan seperti ini untuk isi menunya. Lalu ada juga timer seperti TV pada umumnya ya. Dan untuk sinyalnya di sini terdeteksi 1080p di 60 Hz di PS4 Fat ya. Oke, dan langsung saja kita mulai tes untuk bermain game.
cukup nyaman untuk pergerakan dari frame rate-nya di TV ini. Cuman untuk gambarnya terasa ketarik bagian atas dan bawah ya. Ini bisa kalian lihat dari mapnya ini, yang warnanya ini harusnya bentuknya bulat ya, namun ini agak lonjong ke atas dan ke bawah. Entah rasionya ini beneran 16:9 atau tidak, karena di spesifikasinya sih ini ukurannya seperti itu ya. Well, hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this. The conditions are utopian. The sky is blue and the players are with us for a football match so widely and keenly anticipated. Truly, this is pristine, and the level of expectation and excitement is reflected in the smiling faces of the crowd. They know it means so much, and they also experience between them a great sense of privilege at being able to attend this most special of games. Unmistakably, this is the Camp Nou, staging a game in the way only the Camp Nou can. Two high-profile, high-caliber teams. This is a welcome event for all these supporters. Yes, Peter, it's a shame it's only a friendly, but then again, that may help us see a more expressive attacking contest. And I'd be prepared to settle for a clash of lesser intensity in favour of lots of flair, skill, and plenty of tricks, and a few goals. I suspect I've probably overstretched my level of greed here. Kita coba tes di game kedua ya. Ini untuk bermain bola. The exciting Ivan Perisic, tall and rangy, but he has a deft touch and enough pace to move clear of attention. He's always looking to shift the ball onto that left foot too. Packs real power with it. Not quite, no argument for me on that one. Going through. Asamoah. Oke, pergerakan layarnya kanan dan kiri ini terasa Back to the keeper. tidak terlalu mengganggu ya, tidak terlalu berbayang juga. Skriniar. Saya rasa cukupan sih, Looking. dan masih enak untuk dimainkan, untuk bermain bola. Gino. Aubameyang. Untuk warnanya sendiri cenderung ke terang ya, terangnya itu No, that's not the yang warnanya tidak keluar atau sedikit pucat. Dan untuk kualitas speakernya bisa kalian lihat sendiri di sini, bisa kalian dengerin ya. Speakernya memang stereo, cuman terasa tidak ada bassnya sama sekali, jadi treble saja begitu ya. Tried that time. Look, he just has to. Oke, dan begitulah untuk unboxing dan tes bermain PS4 untuk TV yang harganya 470 ribuan. Jadi kesimpulannya, dengan harga segini tidak bisa banyak yang dikomplain ya. Saya rasa sih worth it, apalagi inputnya juga ada banyak ya, ada HDMI, ada RCA, dan juga ada VGA. Lalu untuk kualitas layarnya juga dengan harga sini saya rasa cukup worth it untuk dibeli, karena dipakai game juga tidak berbayang ya. And he's going long. Walaupun warnanya ini kurang begitu keluar dibandingkan dengan TV-TV yang harganya 1,5 jutaan. Lalu untuk rasio layarnya juga 16:9 ini terasa agak ketarik ya bagian atas bawahnya. Brozovic. Jadi untuk tampilan yang harusnya bulat di sini terlihat agak lonjong sedikit Brozio. di bagian atas dan bawahnya. Namun overall sih Down the right. masih cukup layak untuk dibeli. Dan untuk ukuran perbandingan ya dengan DualShock 4, jadi seperti ini ukuran 19 inch-nya cukuplah kecil ya, namun untuk di kamar masih enak untuk dimainkan seperti ini. I can't speak highly enough of the keeper.
Dan saya juga tidak mencoba TV ini untuk di saluran TV-nya ya, karena saya memang membeli TV ini untuk bermain game, untuk tes bermain game saja. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini, unboxing dan tes TV yang harganya murah banget untuk bermain game PS4. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.